Oke, shalom teman-teman, selamat sore dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Dan mari sama-sama dalam bagian ini kita akan menyimak satu cuplikan video terkait dengan kesaksian dari seorang mualaf dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Sekolah teologia, sekolah pendeta, sekolah Alkitab. Jadi saya pulang ke Manado, sekolah SMP, SMA. Setelah tamat SMP, SMA, kemudian saya dimasukkan di sini Universitas Kelabat atau disebut Unklab. Jadi situ saya kerja sambil kuliah. Karena sudah ada bibit-bibit Islam sejak dari masih kecil, jadi masih ada di dalam memori saya, masih tersimpan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu tidak akan lupa sejak dari kecil sampai waktu saya kerja sambil kuliah. Jadi masih terngiang terus. Setelah itu saya mengundurkan diri tahun 2007. Saya mengundurkan diri dengan alasan cuti. Saya ingin cuti kuliah. Iya, tapi dalam hati itu sudah ada pertanyaan, apakah saya ini diizinkan kembali untuk ke Islam atau tidak. Kemudian karena saya nganggur, kemudian saya ditawarkan untuk menjadi guru agama di sekolah SD, SMP, Rapi, Manado sama SMA. Saya jadi guru agama di situ, guru agama Kristen. Kemudian saya juga ditawarkan sebagai guru agama Kristen di SMA Walter. Nah, di situ karena mereka melihat pencapaian saya, mereka melihat sebagai pengetahuan saya tentang Alkitab, kemudian mereka mengusulkan saya untuk menjadi misionaris. Jadi tahun 2010 saya misionaris dari 2009 sampai 2010. Nah, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan pertama-tama bagi teman-teman yang mengenal atau mengetahui beliau ini, katanya sih di sini berdasarkan kesaksiannya kembali ke Manado, kemungkinan terbesar beliau ini adalah orang Manado, dan karena itu minta bantu kepada teman-teman yang berasal dari daerah Manado. Bila kalian mengenal bapak ini atau beliau ini, silakan berikan komentar dan apakah benar dia ini sebelumnya adalah beragama Kristen ataukah seperti apa, dan juga bila dia ini sebagaimana pengakuannya dalam bagian ini, tadi katanya pernah mengajar. Nah, ini pastinya kalau pernah mengajar maka beliau punya mantan murid ketika ia mengajar. Nah, karena itu bila kalian menonton video ini, bila benar kalian adalah mantan murid dari beliau ini yang sekarang sudah menjadi mualaf, minta bantu tuliskan di kolom komentar. Dan juga mengenai sekolah tadi yang sudah disebutkan, minta bantu sekali lagi agar teman-teman kiranya memberitahukan benarkah beliau ini pernah mengajar di sana ataukah ini hanya karangan indahnya saja. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kenapa saya tertarik membahas mengenai kesaksian dari beliau ini? Saya juga pernah mengajar di sekolah Kristen. Dari 2016 itu selama 3 tahun saya mengajar di jenjang SD, di SMP, dan juga di SMA. Nah, karena itu saya belum pernah melihat ketika seseorang yang berprofesi sebagai guru agama mencapai prestasi tertentu berdasarkan kategori ataupun penilaian sekolah. Saya belum pernah melihat, dan juga rekan-rekan saya yang lain itu adalah ada yang pendeta, ada yang guru agama. Tidak ada kaitannya ketika seorang sebagai guru di sekolah lalu kemudian ia mencapai pencapaian yang luar biasa, yang sangat bagus terkait dengan pemahaman terhadap Alkitab, itu tidak ada hubungannya kemudian akan direkomendasikan untuk jadi misionaris. Sekolah gereja-gereja. Nah, makanya kemudian saya sangat penasaran ini sekolah mana beliau ini pernah mengajar, sehingga kemudian dari titik awal ia mengajar ini memberikan dia akses untuk direkomendasikan menjadi misionaris katanya ya. Nah, karena itu pada bagian ini saya minta bantu sekali, karena hal ini belum pernah saya temukan di lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Kalau guru agamanya pintar, cerdas, lalu kemudian ujung-ujungnya akan direkomendasikan untuk menjadi misionaris, bahkan juga sebagaimana tadi di dalam bagian ini beliau katanya diangkat menjadi pendeta. Nah, berarti dia punya profesi banyak ya, guru, misionaris, kemudian juga pendeta. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau benar seperti yang disaksikannya ini,
ya oke. Tetapi kalau tidak, karena itu saya minta bantu kepada kalian semua. Tetapi berdasarkan penilaian saya secara pribadi, saya sangat meragukan terkait dengan kesaksian seperti ini. Karena itulah saya mau membahasnya dan minta bantu kepada teman-teman sekalian. Karena mengenai kesaksian dari para mualaf ini, sudah banyak yang mengaku-ngaku punya posisi strategis, mengaku cerdas dan segala macamnya, seperti Ayah Waloni, Ustadz Stephen, seperti Bangun Samudra, Kainama, dan beberapa mualaf lainnya yang merasa tahu tentang iman Kristen, tetapi sebenarnya mereka nggak tahu apa tentang iman Kristen, dan mereka yang sering menyebut dirinya adalah orang-orang penting, orang-orang akademisi di masa mereka berstatus sebagai Kristen. Tetapi pada akhirnya ya seperti teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya, kalian bisa menilai sendiri. Nah, karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya minta bantu bagi kalian yang pernah bertemu dengan beliau ini, dan tadi juga disebutkan yang mengenai nama sekolahnya. Silakan teman-teman share video ini khususnya kepada teman-teman saya yang ada di Manado. Memang teman saya juga ada yang beberapa dari Manado, bahkan waktu saya studi S2 juga ada yang dari Manado, dan karena itu pada bagian ini saya minta tolong kepada kalian semua. Dan saya akan coba share sih di grup-grup yang ini yang ada orang-orang Manado, supaya nanti hal ini lebih cepat untuk kita ketahui informasi lebih lanjutnya. Dan selain daripada itu, pada kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan kepada kalian semua bahwa konten-konten yang dibahas di channel ini pada dasarnya banyaknya itu memang mengenai tanggapan terhadap para mualaf. Ingat ya, yang menjadi perhatian utama saya di channel ini adalah menanggapi kesaksian dari para mualaf serta menguji apakah kesaksian mereka itu benar adanya ataukah hanya karangan indah saja. Jadi perlu saya beritahukan kepada teman-teman semua, baik teman-teman saya yang beragama Kristen maupun teman-teman saya yang beragama non-Kristen, sekalipun saya sering membahas kesaksian dari para mualaf ini, bukan berarti saya tidak suka orang yang menjadi mualaf ya, tidak seperti itu. Bagi saya silakan saja, karena di bangsa ini kan dibenarkan siapa saja dia orangnya, individu manapun itu boleh menganut agama yang menurutnya, kalau itu menuntunnya kepada jalan yang benar, menuntunnya kepada sikap mengenal Allah yang hidup, ya silakan saja, itu urusan pribadi. Tetapi yang saya tanggapi adalah kesaksian yang mereka terkait dengan iman Kristen. Dan kemudian bukan berarti ketika saya sering menanggapi kesaksian dari para mualaf ini lalu saya tidak punya teman yang beragama Islam. Beberapa teman-teman saya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, itu adalah beragama Islam, dan bagi saya dan bagi mereka juga hal itu hal yang sangat biasa sekali, karena kami belajar untuk sama-sama melihat segala sesuatu berdasarkan konteksnya, tidak boleh digeneralkan. Jangan karena saya membahas terkait dengan kesaksian para mualaf lalu saya juga kemudian memutuskan hubungan persahabatan pertemanan dengan mereka. Tidak bisa seperti itu, ataupun sebaliknya dengan mereka. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang dibahas di channel ini fokus utamanya adalah pernyataan dari orang-orang yang berbicara tentang iman Kristen, bukan tentang personal atau sosok orangnya, bukan itu, atau keputusannya misalnya keluar dari Kristen lalu menjadi mualaf atau menganut agama Islam. Bagi saya itu silakan saja, itu urusan personal, tetapi fokusnya adalah terkait dengan pernyataannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, haleluya, shalom.